Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam, Resort Batam. Kiranya saudara-saudara sekalian senantiasa dipenuhi oleh sukacita yang dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita puji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Bapa untuk waktu yang Kau berikan saat ini bagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk mengerti, menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan, renungan sepanjang hari ini Selasa 29 November 2022. Tertulis dalam kitab Yeremia pasal 14 ayat 21. Begini firman Tuhan, janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaan. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, unang tung abolok konhami ala niguarmu. Unang tung paurak habang sani hamulionmu, say paingot-ingot, unang tungmu Bapa dan Nabi Nahelmu Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar bahwa ada orang karena kejahatannya akhirnya mendapatkan hukuman yang cukup keras, barangkali kita akan berkata bahwa itu pantas untuk dia terima. Wajar saja kalau dia harus dihukum. Atau katakanlah ketika kita mungkin mendengarkan cerita tentang bagaimana orang Israel dihukum oleh Tuhan. Mereka dibuang, dibiarkan jatuh ke dalam tangan musuhnya. Karena Allah marah kepada mereka. Karena pemberontakan, karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Mungkin kita akan berpikir wajar saja kalau Tuhan marah, kalau Tuhan menghukum mereka, pantas mereka menerima semua hukuman tersebut. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita perlu belajar ya dari sikap seorang hamba Tuhan, Nabi Yeremia, yang ketika Tuhan menunjukkan kemarahannya kepada umatnya atas ketidaksetiaan, atas pemberontakan, atas kejahatan dan kebobrokan moral mereka, dengan mendatangkan hukuman, akan terjadi kekeringan yang panjang, yang berat, yang akan mengakibatkan bahaya kelaparan, penderitaan bagi umatnya. Yeremia tidak
bersenang hati. Yeremia tidak memandang itu sebagai sesuatu yang pantas untuk disyukuri. Meskipun sebenarnya secara pribadi, ia sendiri juga adalah orang yang menderita karena sikap penolakan orang-orang Israel terhadap dirinya. Bahkan orang-orang Israel juga berusaha untuk membunuh, mencabut nyawanya. Namun ketika Yeremia mendengar bahwa Allah merancangkan hukuman terhadap umat tersebut, maka dengan segala kerendahan hati, ia justru datang memohon kepada Tuhan. Ia berdoa ke hadirat Allah supaya Allah memberikan belas kasih-Nya untuk bangsa tersebut. Untuk bangsa yang memang benar-benar jahat dan sebenarnya pantas untuk menerima hukuman tersebut. Padahal sesungguhnya Allah sendiri berkata kepada Yeremia supaya Yeremia tidak usah berdoa untuk bangsa tersebut. Itu karena bangsa tersebut memang benar-benar jahat dan layak untuk dihukum. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia tidak putus berdoa. Yeremia tetap menaikkan doanya. Yeremia tetap memohon belas kasih Allah untuk mengampuni umat tersebut. Memohon supaya Allah membatalkan apa yang ia rancang untuk menghukum umat tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu belajar ya untuk selalu penuh dengan kerendahan hati, memohon pengampunan kepada Allah dengan tidak pernah berhenti berdoa, memohon belas kasih-Nya. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk kepentingan yang terkait dengan diri kita, tetapi kita perlu belajar sebagaimana Yeremia berdoa bukan untuk dirinya tetapi untuk umat Israel tersebut. Mari kita juga diingatkan oleh firman Tuhan hari ini supaya kita belajar untuk tetap juga selalu ingat memohon belas kasih Allah bagi keluarga, bagi masyarakat sekeliling kita, bagi bangsa, bahkan juga bagi gereja kita, di mana mungkin di sana juga ada banyak terjadi kejahatan, dosa yang memungkinkan Allah akan mendatangkan murka-Nya di tengah-tengah kehidupan bangsa, masyarakat sekitar kita, bahkan mungkin juga keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut untuk terus-menerus memohon belas kasih Allah. Karena memang tanpa kita sadari, begitu seringnya kita mendukakan hati Allah. Begitu seringnya sikap, perkataan, perbuatan kita membuat Allah menjadi tersingkirkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari jangan pernah memandang sepele kepada kasih dan kemurahan Allah. Memang Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyabar, Maha Pengampun. Tetapi bukan berarti ketika Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Pengampun, Penyabar, Maha Pemurah, kita boleh dengan sesuka hati kita untuk melakukan dosa dan kejahatan dalam kehidupan kita ini. Karena pada waktunya, ada waktunya Tuhan menunjukkan murka-Nya, kemarahan-Nya kepada orang-orang yang tidak setia kepadanya. Oleh sebab itu mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar untuk hidup mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau sampai hari ini Tuhan masih berikan waktu kepada kita, itu karena Tuhan masih menaruh belas kasih kepada kita. Itu karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Oleh karena itu, setiap anugerah, setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita pakai dengan sungguh-sungguh.
hidup berkenan di hadapannya. Jangan pernah memakai setiap kesempatan anugerah itu untuk menjadi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mari terus hidup di dalam kerendahan hati. Hidup memohon belas kasih Tuhan. Hidup memohon pengampunan untuk setiap hari-hari yang kita lalui. Mari hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami belajar selalu merendahkan hati kami dengan datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasih, pengampunan-Mu dalam kehidupan kami, untuk diri kami, bahkan juga untuk orang-orang di sekitar kami, untuk bangsa dan negara kami, untuk gereja-Mu juga Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau berbelas kasih kepada kami atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Biarlah Tuhan kami senantiasa mendapatkan pengampunan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini pun biarlah Engkau menolong kami untuk hidup dengan mensyukuri setiap anugerah, pengampunan, keselamatan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terpuji Engkau Bapa di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudara selalu hidup dengan rasa syukur ya terhadap anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sampai jumpa.